Tangerang, tahun 1995. Matahari sore berwarna jingga pucat mulai merayap turun di balik pepohonan. Udara terasa lembab, bercampur dengan bau tanah basah sisa hujan siang tadi. Di sebuah kampung yang masih dikelilingi sawah dan kebun-kebun lebat, seorang anak lelaki berusia 10 tahun sedang sibuk menimba air dari sumur tua di belakang rumahnya. Namanya Ilham. Tubuhnya kurus, rambutnya sedikit acak-acakan, dan kulitnya legam terbakar matahari. Sehari-hari, Ilham biasa membantu orang tuanya mengurus pekerjaan rumah sederhana, mulai dari menyapu halaman hingga memberi makan ayam di kandang. Sore itu, ia baru saja selesai mengisi timba penuh air untuk mandi. Dinding kamar mandinya dari seng bergelombang yang sudah berkarat, atapnya genting tanah yang ditumbuhi lumut hijau. Dari celah-celah genting itu, cahaya senja menetes masuk, membentuk garis-garis tipis di lantai semen kasar. Ilham sudah siap menyiram tubuhnya ketika sebuah suara memanggil dari kejauhan. "Ilham, jangan mandi dulu." Ilham mendongak, sedikit kesal karena tubuhnya sudah telanjang dada. Suara itu milik kakak keduanya, Jamal. Usianya 16 tahun, berperawakan tinggi, suka bermain bola dan sering bertingkah seenaknya terhadap adik-adiknya. "Turunin layangan gua dulu." "Ham, anginnya udah kagak kenceng, entar nyangkut lagi," teriak Jamal dari luar pagar. Ilham merengut. "Halah, bang, orang gua udah buka baju gini." Jamal mendengus dari kejauhan. "Cepetanlah, gua mau nonton bola di kampung Gaga. Anak-anak udah pada jalan. Kalau kagak lu tolongin, gua ketinggalan." Sejenak, Ilham hanya berdiri terpaku, menatap timba penuh air di depannya. Hatinya kesal. Ia tahu benar sifat kakaknya yang selalu menyuruh-nyuruh, apalagi kalau sedang terburu-buru. Namun, karena sudah terbiasa diminta tolong dengan cara seperti itu, mau tidak mau ia menghela napas panjang. "Yaelah, bangke, udah tahu gua belum mandi," gumamnya pelan. Ilham mengenakan kembali kaos tipis yang tadi ia lepas, lalu berlari keluar dari kamar mandi. Dari jalan setapak samping rumah, ia bisa melihat kakaknya sudah bergegas pergi, hanya sempat menunjuk ke arah kebun palem yang letaknya sekitar 100 meter dari rumah mereka. Di sanalah layangan Jamal tersangkut. Kebun itu sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi sejak dulu selalu dianggap tempat angker oleh warga sekitar. Puluhan pohon palem menjulang tinggi, sebagian besar ditumbuhi lumut dan akar-akar liar. Semak belukar dan rumpun pisang tumbuh tak terurus di pinggirannya, membuat jalannya sempit dan menutup pandangan ke dalam. Konon, beberapa orang pernah melihat bayangan hitam melintas di antara batang pohon saat malam tiba. Ada juga cerita tentang suara tangisan anak kecil yang terdengar dari dalam kebun menjelang maghrib. Tapi ketika didekati, tidak ada siapapun di sana. Ilham tahu cerita itu dari ibunya, juga dari tetangga-tetangga yang suka bergosip sambil menumbuk padi di lumbung. Ia selalu berusaha mengabaikannya, tapi sore itu, ketika ia benar-benar harus masuk ke kebun itu, jantungnya berdegup lebih kencang. Langkahnya menyusuri jalan tanah sempit di samping rumah. Senja makin menua, cahaya jingga sudah mulai redup. Semakin dekat dengan kebun, suasana berubah perlahan. Angin yang semula sejuk kini terasa dingin menusuk kulit, seperti embusan dari sumur tua. Ilham menelan ludah. Hatinya diliputi gelisah. Begitu melewati batas kebun, Ilham memperlambat langkahnya. Ia merasa seperti baru saja masuk ke dunia lain. Suara-suara alam yang biasanya menemani sore mendadak lenyap. Tak ada kicau burung, tak ada suara ayam tetangga, bahkan jangkrik pun diam. Yang ada hanya keheningan berat, seolah telinganya tersumbat kapas. Ilham menoleh kiri dan kanan. Bayangan pepohonan palem menjulang seperti tiang-tiang hitam, sementara cahaya senja enggan menembus ke dalam. Dari kejauhan, ia melihat ekor layangan berwarna merah, punya kakaknya, tersangkut di pucuk pohon palem paling tinggi. Kain ekornya melambai pelan, seperti tangan yang mengundang. "Hahaha, udah ambil doang terus pulang," gumam Ilham, mencoba menguatkan diri. Ia melangkah pelan, melewati rumpun pisang di pinggir kebun. Tiba-tiba, salah satu daun kering yang menjuntai menampar lengannya. Ilham tersentak kaget.
Pikirnya ada tangan yang menyentuh. Astagfirullah, desisnya cepat. Lalu ia berusaha menenangkan diri. Namun langkah berikutnya terasa makin berat. Setiap injakan kakinya di tanah kering mengeluarkan suara lirih. Anehnya, suara itu seolah bergema dari arah lain, seakan ada yang berjalan meniruinya dari balik semak. Ilham berhenti, menoleh cepat. Tak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon dan kabut tipis yang mulai merayap di permukaan tanah. Hatinya makin ciut, tapi ia memaksa diri untuk tetap maju. Tujuannya hanya satu, ambil layangan itu lalu pergi. Dengan susah payah, Ilham memanjat batang pohon palem yang kasar. Tangannya tergores-gores serabut, kakinya gemetar menahan pijakan. Setelah berhasil meraih layangan, ia buru-buru turun kembali. Namun begitu kakinya menginjak tanah, suasana berubah drastis. Angin berembus kencang entah dari mana, berputar-putar mengelilinginya. Daun-daun beterbangan, ranting-ranting bergesekan menimbulkan suara aneh. Pandangan Ilham kabur, seolah-olah seluruh kebun dipenuhi kabut hitam. Tubuhnya diguncang hebat, nafasnya memburu. Ia teringat pesan gurunya di surau, jika angin besar datang tiba-tiba, bacalah azan. Dengan suara terbata-bata, Ilham mencoba melafalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi suaranya terputus oleh pusaran yang makin kuat. Angin itu bukan hanya mengguncang tubuhnya, tapi juga menariknya ke tengah. Seolah ada kekuatan gaib yang menyeretnya ke pusat pusaran. Teriak Ilham panik. Tubuhnya terangkat sedikit dari tanah. Semua terasa berputar. Suara pepohonan hilang, nafasnya lenyap, bahkan jantungnya pun seolah berhenti berdetak. Dalam sepersekian detik, tanah di bawah kakinya bergetar keras. Lalu, gelap. Ilham merasa seperti dimuntahkan ke dalam ruang asing, tanpa cahaya, tanpa suara, hanya rasa dingin yang membungkus seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu lagi, apakah dirinya masih berada di kebun palem, atau sudah terlempar ke tempat lain. Tubuh kecil Ilham melayang terbanting ke sebuah tanah lapang. Rumputnya lembut, tapi dingin menusuk seperti embun yang beku. Dadanya naik turun, napasnya memburu, dan kepalanya pening akibat pusaran angin hitam yang tadi menyeretnya. Ketika matanya terbuka, yang ia lihat pertama kali bukanlah kebun palem, bukan pula langit sore Tangerang yang biasanya berwarna oranye. Di hadapannya terbentang tanah lapang luas, diterangi cahaya yang samar, entah dari bulan atau dari sesuatu yang tak jelas. Di sekelilingnya, terdengar suara riang anak-anak. Ilham terperanjat. Suara tawa itu bercampur dengan nyanyian kecil, seperti anak-anak yang bermain di sore hari. 1, 2, 3, ayo kejar, teriak seorang bocah. Ilham menoleh. Di tanah lapang itu, banyak sekali anak-anak. Mereka berlari-larian, ada yang duduk congklak, ada yang main petak umpet, ada pula yang hanya berputar sambil tertawa. Usia mereka sebaya dengan Ilham, mungkin 10 atau 11 tahun. Sekilas, suasana itu tampak normal, seperti halaman sekolah saat jam istirahat. Tapi semakin diperhatikan, ada sesuatu yang tidak wajar. Ilham merinding. Suasana tanah lapang itu begitu dingin. Bukan dingin seperti malam biasa, tapi dingin yang menusuk tulang, seolah seluruh tubuhnya berada di dalam lemari es. Selain itu, warna-warna sekitarnya pucat. Rumput yang hijau tampak keabu-abuan. Wajah anak-anak itu pun aneh. Kulit mereka pucat seperti kertas, bibir kebiruan, mata sayu tanpa kilau. Ilham menelan ludah. Ini, di mana aku? Gumamnya pelan. Ia mencoba berjalan menghampiri sekelompok anak yang sedang duduk main congklak. Permisi, aku Ilham. Aku tersesat. Kalian tahu jalan keluar? Tanyanya dengan suara bergetar. Namun tak ada yang menjawab. Anak-anak itu terus saja menunduk, memindahkan biji congklak dari lubang ke lubang, seolah tak mendengarnya sama sekali. Ilham mengulang dengan suara lebih keras. Hei, aku bicara. Tetap saja, tak ada reaksi. Wajah mereka kaku, tatapan kosong, seolah Ilham tidak ada. Jantung Ilham berdetak makin cepat. Ia mundur, lalu mencoba mendekati anak lain yang berlari-larian sambil tertawa. Ia melambai, melompat-lompat, bahkan berdiri tepat di jalur lari mereka. Tapi anehnya, anak-anak itu berlari menembus tubuhnya seperti asap. Ilham tertegun. Tangannya gemetar saat meraba dadanya sendiri. Ia masih punya tubuh,
masih bisa merasakan jantungnya yang berdegup. Tapi kenapa mereka bisa menembusnya? Kenapa? Kenapa mereka nggak lihat aku? Bisiknya ketakutan. Tiba-tiba, mereka bisa lihat, tapi mereka pura-pura nggak peduli. Suara itu muncul dari belakang. Ilham menoleh cepat. Di sana berdiri seorang anak laki-laki, usianya mungkin sedikit lebih tua, sekitar 12 tahun. Rambutnya lurus berantakan, matanya dalam, dan wajahnya tampak sendu. Siapa kamu? Tanya Ilham dengan suara parau. Aku Ridwan, jawabnya singkat. Ia menatap Ilham lama sekali, lalu menambahkan, kamu baru saja masuk ke sini, kan? Ilham mengangguk gugup. Aku tadi, di kebun palem, ada angin hitam, terus aku jatuh di sini. Ridwan menghela napas panjang, seperti sudah sering mendengar cerita yang sama. Ya, semua yang ada di sini datang dengan cara itu, terseret, terjebak, dan tidak pernah bisa kembali. Ilham tercekat. Apa maksudmu? Aku bisa pulang, kan? Aku harus pulang. Kakakku nunggu di rumah. Ridwan menatapnya dengan iba. Aku juga dulu berpikir begitu. Tapi kenyataannya, sudah bertahun-tahun aku di sini. Ilham membelalak. Bertahun-tahun. Ridwan mengangguk pelan. Waktu di sini tidak sama dengan waktu di dunia. Kadang sehari terasa seminggu, kadang seminggu hanya sekejap. Aku nggak tahu lagi sudah berapa lama, tapi aku ingat, terakhir kali aku lihat ibuku, dia nangis di rumah karena aku hilang. Suara Ridwan lirih, namun menohok hati Ilham. Bocah itu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ridwan lalu mendekat, menatap Ilham serius. Kamu masih punya kesempatan, tapi dengarkan aku baik-baik. Kalau nanti kita cari jalan keluar, jangan pernah menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan sekalipun. Ilham menelan ludah. Kenapa? Ridwan tak langsung menjawab. Ia menatap ke arah anak-anak lain yang masih tertawa bermain, lalu berbisik. Karena mereka bukan anak-anak biasa. Dan kalau kamu menoleh, mereka akan menarikmu, jadi bagian dari mereka. Ilham bergidik. Ia kembali memperhatikan sekeliling. Tawa anak-anak yang tadinya terdengar riang, perlahan berubah. Suaranya semakin melengking, tinggi, menusuk telinga. Hihihi. Haa. Tawa itu tidak terdengar seperti tawa manusia lagi. Ilham panik. Ia melihat anak-anak yang tadi asyik bermain, kini mulai berhenti. Tubuh mereka kaku. Kepala mereka berputar bersamaan, menoleh ke arah Ilham. Puluhan pasang mata pucat itu kini menatap lurus ke arahnya. Wajah mereka tanpa ekspresi. Bibir kebiruan itu perlahan merenggang, membentuk senyum lebar yang tidak wajar, sampai telinga. Ilham terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar. Apa yang terjadi? Ridwan meraih tangannya erat. Sudah kubilang, mereka tahu kamu ada di sini sekarang. Ayo, kita harus pergi sebelum mereka mendekat. Ilham menoleh sebentar. Anak-anak itu mulai berdiri. Beberapa melangkah maju. Gerakan mereka kaku, seperti boneka kayu yang dipaksa berjalan. Suasana tanah lapang yang tadinya ramai dan ceria kini berubah mencekam. Tawa yang melengking bergema, memekakan telinga. Ilham merasa kepalanya sakit, seperti ditusuk-tusuk. Matanya berkunang, tapi ia tetap mengikuti tarikan tangan Ridwan. Cepat, jangan lihat mereka lagi, teriak Ridwan. Ilham menggertakkan gigi, berusaha berlari sambil air matanya menetes. Di belakang, suara langkah anak-anak itu semakin banyak. Suara kaki menghentak tanah, suara napas berat, dan tawa yang berubah jadi raungan. Kamu tidak boleh kembali, kamu harus tinggal bersama kami. Suara itu bergema, entah dari mulut siapa. Ilham berlari sekuat tenaga, menggenggam tangan Ridwan erat-erat. Tapi hatinya dihantui rasa takut. Apa benar aku bisa keluar dari sini? Atau, aku juga akan jadi seperti mereka? Tubuh Ilham gemetar ketika Ridwan menarik tangannya. Mereka berlari menembus kegelapan, meninggalkan tanah lapang tempat anak-anak tadi berubah menjadi sosok menyeramkan. Tawa melengking yang sebelumnya riang kini terdengar seperti teriakan kesakitan bercampur dengan raungan binatang buas. Ilham tidak berani menoleh, meski nalurinya terus mendesak untuk memastikan apakah para anak itu mengejarnya.
Jangan pernah menoleh ke belakang, suara Ridwan tegas, nyaris seperti teriakan. Ilham mengangguk cepat, meski dadanya sesak. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipis. Di sekitarnya, udara semakin pekat, kabut menebal, dan hanya cahaya samar dari tangan Ridwan yang menjadi penuntun langkah mereka. Lorong itu muncul tiba-tiba, seolah tanah terbuka memperlihatkan jalur sempit yang dikelilingi batu-batu hitam menjulang, dipenuhi semak berduri yang merayap seperti hidup. Ilham ragu sejenak, tetapi Ridwan terus menariknya masuk. "Ini satu-satunya jalan," kata Ridwan lirih, suaranya terdengar seperti bergema di antara batu. Langkah mereka menimbulkan bunyi berat, seolah tanah yang dipijak berongga. Sesekali, Ilham mendengar sesuatu bergerak di balik semak. Daun-daun berdesir, ranting patah, dan suara bisikan yang begitu dekat, seakan-akan ada yang mengikutinya di belakang telinga. "Ilham, Ilham, pulanglah." Ilham merapatkan genggamannya pada tangan Ridwan. "Siapa itu?" bisiknya. Ridwan hanya menggeleng pelan. "Jangan hiraukan. Itu bukan suara manusia." Mereka terus melangkah. Lorong semakin menyempit, membuat pundak Ilham sesekali tergores batu kasar. Semak berduri merunduk seperti hendak melilit tubuhnya. Suara bisikan makin jelas, kadang berubah menjadi tawa parau, kadang menjadi ratapan. Ilham menahan tangisnya. Tubuhnya masih anak kecil, rapuh, dan rasa takut hampir melumpuhkannya. Namun Ridwan tampak teguh, seolah sudah terbiasa melalui kengerian ini. Tiba-tiba, dari kegelapan depan, muncul bayangan hitam. Sosok itu melompat, menjelma menjadi makhluk tinggi dengan tangan panjang bercakar. Matanya merah menyala, mulutnya penuh taring. Makhluk itu meraung keras lalu menyambar ke arah Ilham. "Awas!" teriak Ridwan. Ilham berteriak panik, hampir terjatuh. Cakar makhluk itu nyaris mengoyak wajahnya, tetapi Ridwan segera mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, muncul cahaya putih menyilaukan yang seketika membakar makhluk itu. Sosok hitam itu menjerit, tubuhnya berkabut lalu lenyap. Ilham terduduk lemas. Apa itu?" Ridwan menunduk, mengatur nafasnya. "Mereka, penjaga lorong. Mereka tidak akan berhenti sampai menyeret kita." Ilham menatap Ridwan penuh rasa ingin tahu sekaligus takut. Kau siapa sebenarnya?" Ridwan terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku juga pernah sepertimu, anak kecil yang terseret ke sini. Bedanya, aku tidak bisa pulang." Ilham tercekat. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dadanya. Namun ia tidak sempat bertanya lebih jauh karena tanah di bawah mereka bergetar. Suara retakan terdengar keras, lalu muncul celah hitam yang melebar. Dari celah itu, tangan-tangan hitam kurus merangkak keluar. Jemarinya panjang, dingin, dan berusaha meraih kaki Ilham. Ilham menjerit, "Ridwan, tolong!" Ridwan segera menariknya, tetapi tangan-tangan itu semakin banyak, mencoba melilit pergelangan kakinya. Sentuhan mereka dingin seperti es, membuat darah Ilham serasa membeku. Ia menendang, berusaha melepaskan diri, tetapi tangan itu terus bertambah. Dari celah retakan, terdengar jeritan-jeritan samar, jeritan manusia yang seakan disiksa. "Jangan diam, lawan mereka dengan pikiranmu," kata Ridwan keras. Apa maksudmu?" Ilham panik, hampir menangis. "Bayangkan dirimu kuat, bayangkan cahaya. Itu satu-satunya cara melawan mereka." Ilham menggigit bibir. Ia memejamkan mata, mencoba keras membayangkan cahaya terang. Awalnya tak terjadi apa-apa, tetapi kemudian, dari tubuhnya, muncul kilatan cahaya samar. Tangan-tangan hitam itu menjerit, lalu melepaskan kakinya. Ilham terhuyung, matanya terbelalak tak percaya. Aku berhasil." Ridwan menatapnya, sedikit tersenyum. "Ya, kau berbeda dari anak-anak lain yang pernah masuk sini. Itu sebabnya aku yakin kau bisa keluar." Namun sebelum sempat lega, lorong bergemuruh. Kabut semakin pekat, langkah mereka terasa makin berat. Bisikan kini berganti menjadi panggilan keras. "Ilham, Ilham, kemari." Suara itu terdengar seperti ibunya, penuh kelembutan sekaligus memaksa. Ilham goyah, hatinya bergetar. Ia ingin menoleh, ingin memastikan, tapi Ridwan langsung meraih wajahnya.
menatap matanya dengan sungguh-sungguh. Itu bukan ibumu. Ingat pesan saya, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang kau dengar. Air mata menggenang di mata Ilham. Tubuhnya gemetar, tapi ia mengangguk. Mereka kembali melangkah, menembus lorong yang terasa semakin panjang tanpa ujung. Di sepanjang jalan, makhluk-makhluk hitam terus mencoba menghalangi. Ada yang merayap di dinding batu, ada yang melayang seperti kabut, ada pula yang muncul dengan wajah menyerupai teman-temannya di dunia nyata. Namun dengan cahaya Ridwan dan keberanian Ilham, mereka berhasil melawan satu persatu. Hingga akhirnya, setelah entah berapa lama, di ujung lorong tampak samar sebuah cahaya redup. Ilham terisak lega. Itu, jalan keluar. Ridwan menatap cahaya itu lama. Matanya berkaca-kaca. Mungkin, untukmu, tapi belum tentu untukku. Ilham tak mengerti maksudnya, tetapi ia terlalu lelah untuk bertanya. Mereka terus berjalan menuju cahaya itu, meski setiap langkah terasa seperti melawan dunia yang berusaha menahan mereka. Kabut semakin dingin, bisikan semakin keras, dan tanah terus bergetar. Seolah-olah lorong itu sendiri marah karena ada yang berusaha keluar. Namun Ilham tidak lagi berhenti. Di dalam hatinya, ia tahu, di balik cahaya itu, ada harapan untuk pulang. Langkah kaki Ilham semakin berat. Nafasnya tersengal, tubuh kecilnya terasa dingin seperti baru saja diceburkan ke dalam sumur penuh air es. Setiap hembusan napas mengeluarkan uap tipis, menandakan suhu di dunia itu semakin tak wajar. Ridwan masih menggenggam tangannya, menarik paksa ketika Ilham hampir terjatuh. Sedikit lagi, Ham, sedikit lagi, ujarnya dengan suara lemah, tapi penuh keyakinan. Di ujung lorong sempit yang mereka lalui sejak tadi, tampak seberkas cahaya. Cahaya itu berbeda dari suasana muram yang selama ini menyelimuti tempat tersebut. Tidak redup, tidak dingin, melainkan hangat dan murni, seolah ada matahari kecil yang bersinar di tengah kegelapan abadi. Ilham merasakan hatinya bergetar. Ada harapan. Itu, jalan keluar. Ya, Wan? Tanyanya lirih, penuh harap. Ridwan hanya mengangguk tanpa menoleh. Tapi genggamannya di tangan Ilham semakin kuat, seakan takut sahabat barunya itu terlepas sebelum benar-benar sampai. Namun, semakin mereka mendekat, suasana makin berubah. Lorong yang tadinya hanya gelap dan berisi kabut tipis, kini mulai berguncang. Dinding lorong bergetar, retakan-retakan hitam menjalar seperti akar yang hidup. Dari retakan itu, muncul suara jeritan samar, tangisan, dan bisikan lirih yang memanggil nama Ilham berulang-ulang. Ilham, jangan pergi. Di sini saja, temanilah kami. Mainlah bersama kami selamanya. Ilham menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara-suara itu justru semakin jelas di dalam kepalanya. Tubuhnya mulai gemetar. Wan, aku takut. Ridwan menoleh, wajahnya pucat, namun matanya tegas. Jangan dengarkan mereka. Fokus ke cahaya itu. Ham, hanya itu satu-satunya jalanmu kembali. Tiba-tiba tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Suara gemuruh terdengar, seperti perut bumi yang lapar. Tanah itu terbelah, membuka celah menganga yang menyerupai mulut raksasa. Dari dalam celah itu, muncul tangan-tangan hitam, lebih banyak dari sebelumnya, lebih besar, lebih kuat. Mereka menjulur, mencoba meraih kaki Ilham. Ilham menjerit. Salah satu tangan itu berhasil mencengkeram kakinya. Dingin, kasar, dan penuh kuku panjang yang menusuk kulitnya. Ah, Wan, tolong. Ridwan segera memegang lengan Ilham, menariknya dengan sekuat tenaga. Sementara itu, cahaya dari tangannya kembali muncul, lebih terang dari sebelumnya. Ia mengarahkan cahaya itu ke tangan hitam yang mencengkeram kaki Ilham. Tangan itu mendesis, seperti terbakar, lalu meleleh menjadi kabut hitam yang lenyap. Namun semakin dekat mereka dengan cahaya, semakin banyak rintangan datang. Dari dinding lorong, sosok-sosok hitam bermata merah bermunculan. Bentuk tubuhnya tidak jelas, hanya bayangan yang bergerak cepat, melayang, dengan mulut besar penuh gigi tajam. Mereka menjerit, suaranya menusuk telinga hingga kepala Ilham terasa mau pecah. Ilham menutup telinganya, berjongkok ketakutan. Aku nggak sanggup lagi, Wan, aku nggak bisa. Ridwan berlutut, menatapnya. Ham, kau harus kuat, hanya kau yang bisa keluar.
Aku sudah terlalu lama di sini. Ini kesempatanmu. Ilham menatap Ridwan dengan mata berkaca-kaca. Tapi, bagaimana denganmu? Ridwan tersenyum tipis, tapi senyum itu penuh luka. Aku tidak bisa ikut. Tempatku sudah terkunci di sini. Aku hanya bisa mengantarmu sampai ke gerbang itu. Air mata Ilham jatuh. Aku nggak mau ninggalin kamu. Tiba-tiba sosok hitam itu semakin mendekat. Jeritan mereka makin keras, lorong itu semakin sempit seolah-olah hendak menelan keduanya. Cahaya terang di depan kini semakin dekat, tapi jaraknya terasa tak pernah berkurang. Ridwan mengguncang bahu Ilham. Dengar aku, Ham, kalau kau tetap di sini, mereka akan menyeretmu, dan kau akan jadi seperti aku, selamanya terjebak. Ilham menutup matanya rapat-rapat. Air mata mengalir deras. Ia menggeleng, menolak menerima kenyataan itu. Ridwan lalu menariknya berdiri dengan kasar. Maafkan aku, Ham, kau harus hidup. Dengan kekuatan terakhir, Ridwan mendorong tubuh Ilham ke arah cahaya. Dorongan itu begitu kuat, hingga Ilham terpental. Tubuhnya melayang ringan seolah tersedot oleh kekuatan besar dari dalam cahaya. Ilham menjerit, Ridwaan, jangan tinggalkan aku. Di detik terakhir sebelum cahaya menelan tubuhnya, Ilham sempat melihat Ridwan berdiri di ambang kegelapan. Wajahnya penuh senyum tenang, walau tubuhnya dikepung bayangan hitam yang siap melahap. Selamat tinggal, Ham. Hidup yang baik, untukku juga. Lalu sosok Ridwan menghilang, ditelan kegelapan. Ilham merasakan tubuhnya melayang cepat, menembus cahaya yang menyilaukan. Tidak ada lagi suara jeritan. Tidak ada kabut dingin, tidak ada tanah retak. Hanya ada kehangatan, seperti pelukan seorang ibu. Perlahan, kesadarannya memudar. Ketika Ilham membuka mata, yang pertama ia lihat adalah langit-langit rumahnya. Ia terbaring di ruang tengah, dikelilingi banyak orang. Suara tangisan terdengar, suara doa, dan wangi kemenyan bercampur harum bunga 7 rupa. Tubuhnya lemah, bajunya penuh lumpur kering dan sobek di sana-sini. Orang-orang di sekelilingnya terperanjat, sebagian berteriak histeris. Ilham! Astagfirullah! Itu Ilham! Ya Allah, anak itu hidup lagi. Ibunya menjerit lalu langsung memeluk tubuh Ilham erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Ilham hanya bisa terdiam, tubuhnya kaku, matanya masih menatap kosong ke langit-langit. Dalam pikirannya, wajah Ridwan masih jelas, senyumnya masih tertinggal, dan suaranya masih bergema. Hiduplah yang baik, untukku juga. Suasana rumah keluarga Ilham malam itu penuh sesak. Bau kemenyan bercampur wangi bunga 7 rupa memenuhi ruangan tengah, di mana sebuah foto Ilham terletak di atas meja dengan bingkai hitam. Lilin-lilin kecil menyala redup di sekelilingnya. Lantunan doa tahlil bergema lirih, dipimpin oleh Ustaz Samsuri yang duduk di depan jamaah. Ayah Ilham duduk termangu di pojok. Wajahnya tirus karena berhari-hari menahan duka. Sementara ibunya, Bu Nur, mengenakan kerudung hitam, sesekali terisak, meski sudah mencoba tegar di hadapan para tetangga. Hari itu genap 7 malam sejak Ilham dinyatakan hilang. Semua orang percaya bahwa bocah kecil itu telah meninggal, ditelan misteri kebun palem angker. Tak ada yang menemukan jejaknya. Bahkan pencarian bersama warga hanya berakhir pada kabut tebal dan bau tanah basah. Namun, tepat ketika doa sampai pada penghujung, terdengar suara gaduh dari pintu belakang. Assalamualaikum. Suara serak itu membuat semua kepala menoleh bersamaan. Di ambang pintu, tampak seorang anak kecil dengan baju penuh lumpur, rambut kusut, dan wajah pucat pasi. Matanya kosong, namun langkahnya pelan menuju ruang tamu. Seisi rumah mendadak hening. Lalu, jeritan pecah. Ya Allah! Ilham! Teriak Bu Nur histeris. Tubuhnya langsung roboh hampir pingsan. Ayah Ilham buru-buru berlari, memeluk bocah itu erat-erat. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Anakku, kamu kembali, kamu kembali. Namun, Ilham hanya terdiam. Napasnya berat, matanya menatap ke sekeliling seperti masih bingung apakah ia benar-benar berada di rumahnya. Aroma tanah basah menyengat keluar dari tubuhnya, seolah ia baru saja digali dari dalam kubur. Ustaz Samsuri berdiri perlahan, menatap bocah itu dengan tatapan tajam bercampur iba. Bismillahirrahmanirrahim.
gumamnya. Lalu beliau mengambil segelas air putih yang sudah diberi doa, menyodorkannya ke mulut Ilham. Minumlah, nak. Dengan izin Allah, kau akan sadar. Ilham menatap gelas itu ragu, lalu meneguknya sedikit demi sedikit. Begitu air masuk ke tenggorokannya, tubuhnya bergetar hebat, matanya mendadak terpejam, dan ia jatuh pingsan di pelukan ayahnya. Pagi harinya, Ilham terbangun. Tubuhnya masih lemah, namun wajahnya tampak lebih segar. Ia menatap ibunya yang duduk di samping ranjang sambil terisak pelan. "Mak!" Suara Ilham lirih. Bu Nur langsung memeluk anaknya, menangis sejadi-jadinya. "Nak, kemana saja kamu selama 7 hari? Orang sekampung sudah mengira kamu sudah tiada." Ilham menunduk. Bayangan lorong gelap, anak-anak gaib, dan wajah Ridwan kembali memenuhi pikirannya. Aku nyasar di tempat yang bukan dunia kita. Mak, banyak anak-anak di sana, tapi mereka bukan manusia. Ayahnya yang duduk di pojok hanya bisa memandang dengan mata berkaca-kaca. Ia tak sepenuhnya mengerti apa maksud anaknya, tapi ia tahu Ilham benar-benar melewati sesuatu yang tak masuk akal. Ustaz Samsuri datang sore itu, membawa kitab kecil dan beberapa botol air doa. Ia menepuk pundak ayah Ilham. "Syukurilah, anak ini kembali. Tapi jangan kira ia kembali tanpa luka. Ia membawa tanda gaib yang tak semua orang bisa tanggung." Hari-hari setelah itu, Ilham mulai menunjukkan perubahan. Di malam pertama, ia tiba-tiba terbangun jam 2 dini hari, berkeringat dingin. Dari matanya mengalir air mata tanpa ia sadari. Ia berkata lirih, "Ridwan, mereka masih di sana." Bu Nur hanya bisa menenangkan dengan pelukan. Besoknya, Ilham mulai sering berhenti tiba-tiba di halaman rumah, menatap pohon mangga yang rindang di sudut pekarangan. Katanya, ia melihat sosok anak kecil melambai dari cabang pohon. Tapi saat orang lain menoleh, pohon itu hanya bergoyang diterpa angin. Semakin hari, semakin jelas. Ia bisa merasakan hawa dingin ketika makhluk gaib lewat. Ia mendengar bisikan samar, seperti suara anak-anak yang pernah ditemuinya. "Ilham, kamu bisa lihat sesuatu yang orang lain tidak lihat," kata Ustaz Samsuri serius suatu malam. "Itu tanda bahwa perjalananmu meninggalkan bekas. Kau diberi kepekaan. Tapi ingat, jangan sombong. Gunakan untuk kebaikan." Ilham mengangguk, meski dalam hatinya ia masih takut. Sejak itu, Ilham rutin belajar pada Ustaz Samsuri. Ia diajarkan doa-doa perlindungan, tata cara menjaga wudhu, dan adab saat melewati tempat sepi atau angker. "Setiap makhluk Allah punya tempatnya," kata sang Ustaz. "Kalau kamu sopan, mereka tak akan mengganggu. Tapi kalau sombong, mereka akan mendekat dan menyeretmu lagi." Ilham menuruti semua ajaran itu. Namun, trauma tetap membekas. Setiap kali melihat kabut tipis, ia langsung gemetar, teringat lorong gelap dan tangan-tangan hitam yang mencoba menyeretnya. Waktu berlalu. Ilham tumbuh menjadi remaja yang berbeda dari teman-temannya. Ia jarang bermain hingga larut, lebih sering membantu ayah di sawah atau belajar mengaji. Namun, kepekaannya semakin kuat. Ia bisa merasakan saat ada orang yang diganggu makhluk halus. Kadang, ia ikut Ustaz Samsuri ketika ada warga yang sakit misterius. Kehadiran Ilham sering membuat suasana berubah. Pasien tenang, gangguan mereda. Orang-orang mulai berbisik, menyebut Ilham sebagai anak yang dijaga alam gaib. Tapi Ilham tak pernah merasa bangga. Di hatinya, ia selalu ingat wajah Ridwan, anak yang terjebak selamanya di dunia lain, tidak bisa kembali. Ilham memang kembali ke rumahnya, tapi ia tak pernah benar-benar sama. 7 hari di dunia gaib meninggalkan luka sekaligus anugerah. Ia bisa menolong orang lain, namun tiap malam ia masih bermimpi melihat anak-anak yang tertawa dengan wajah kosong. Dan di antara mereka, Ridwan selalu berdiri di pinggir lapangan, menatapnya dengan senyum tipis. Seolah berkata, "Kau beruntung bisa kembali. Aku tidak."